Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa asdaqul qailin, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana summa adbahu sitta min sawli kana hasibai dahri. Sadaqallahul azim. Muslimin jamaah Jumat yang saya muliakan dan insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk rahmat dan hidayahnya serta berbagai nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang tertinggi adalah nikmat iman dan Islam. Jemaah Jumat yang kami muliakan, salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai rahmatun lil alamin, dan insyaallah akan memberi syafaat kepada umatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum saya melanjutkan khutbah hari ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan dari segala yang dilarang atau yang diharamkan. Pada kesempatan ini saya mengangkat judul, setelah Ramadan apa yang perlu kita lakukan. Bulan suci Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Berbagai amal ibadah dan kebaikan telah kita lakukan di bulan penuh berkah tersebut. Lantas apa yang perlu dilakukan pada 11 bulan yang akan datang? Apakah berbagai kebiasaan baik di bulan Ramadan dapat terus berlanjut dan itu sudah melekat pada diri kita? Seharusnya memang begitu, karena kita berpuasa di bulan Ramadan tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang saya muliakan dan insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan datang, kita selalu menantinya dengan penuh kerinduan. Setelah ia pergi meninggalkan kita, saatnya kita bermuhasabah. Saatnya kita mengintrospeksi diri dan mengingat-ingat kembali apa yang telah dilakukan pada bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan. Apabila kita telah beramal dengan baik selama Ramadan, mari kita pertahankan dan kita tingkatkan setelah Ramadan. Dan jika termasuk ada orang-orang yang lalai melakukan kewajiban dalam bulan Ramadan, maka saya mengajak, mari kita segera untuk bertaubat dengan taubat nasuha,
segera kita perbaiki diri sebelum mau menjemput kita. Puasa dan berbagai ibadah yang telah puasa dan berbagai ibadah yang lain tetap diperintahkan di luar Ramadan. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk meneruskan dan melestarikan ibadah puasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan apa yang perlu kita lakukan setelah puasa, yaitu dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Man sama Ramadana summa atba'u sittah saulikana kasyami dahri, yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita menyimak dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa puasa wajib Ramadan disandingkan dengan 6 hari puasa Syawal, dan kalau kita ini lakukan maka seperti puasa sepanjang tahun. Secara matematik, kalau kita tambah 30 hari tambah 36 tambah 6 berarti 36. Kalau kita kali 10 berarti 360. Dan inilah jumlah hari kurang lebih 1 tahun. Ya. Akan tetapi puasa Syawal ini beberapa ulama menganjurkan kalau mau melaksanakan puasa Syawal yang ada qadanya waktu Ramadan, maka sebaiknya puasa qada dulu baru dilaksanakan puasa Syawal. Memang hukumnya puasa Syawal ini sunat muakkad, tetapi ini tadi dia disandingkan dengan salat wajib Ramadan. Memang ada juga puasa-puasa yang lain Senin Kamis, puasa sunat 3 hari atau yaumul bid. Dan yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan apa yang dilakukan setelah bulan Ramadan, ya, bahwa Rasulullah menganjurkan agar kita melakukan salat malam sepanjang tahun, tidak hanya pada bulan Ramadan. Memang qiyamul lail ini bagi Rasul adalah wajib, tapi untuk umatnya sunnah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Ya. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, salah satu sabda Nabi yang mengatakan, rahimallahu rajulan kama minal lail pahat, dan seterusnya, yang artinya semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian dia salat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, ia percikkan air ke wajahnya. Dan juga semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam kemudian dia salat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, dia percikkan air kepadanya. Jemaah Jumat yang saya muliakan dan insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, mari kita untuk terus berbuat baik dan melakukan kebaikan dan ketaatan. Mumpung kita masih muda, kita memanfaatkan masa muda kita untuk berbuat sebelum kita tua, apalagi kalau sudah lanjut usia. Sepanjang kita sehat, kita manfaatkan masa sehat itu untuk berbuat baik sebelum kita sakit. Di dunia adalah waktu. Jadi dalam dunia ini ada waktu untuk beramal, dan akhirat
adalah waktu untuk mempertanggungjawabkan amal. Penjelasan, di akhirat nanti ada orang yang menyesal, ya, dan penyesalan itu tiada gunanya dan tidak bermanfaat. Di dalam surah As-Zumar ayat 56 dikatakan, ya hasrata ala ma faraktu fi jambillah, amat besar penyesalan atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Jadi ada orang nanti di akhirat setelah kita dibangkitkan dalam kubur, menurut surah As-Zumar ini dia menyesal karena penyesalannya dia melalaikan menunaikan kewajiban kepada Allah. Tetapi penyesalan ini sudah tidak berguna. Kemudian ada juga orang nanti setelah diazab di neraka, dia juga berkata di dalam surah Al-Fatir yang artinya, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami mengerjakan amal saleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Lagi-lagi ini adalah penyesalan. Jadi memang ini digambarkan bahwa ada orang nanti di akhirat menyesal. Dan ada juga nanti setelah masuk di neraka menyesal lagi. Dan memang kita nanti di akhirat semuanya akan menyesal. Hanya tingkat penyesalannya itu bertingkat-tingkat. Ya. Jamaah Jumat yang saya muliakan. Oleh sebab itu hendaknya kita menjaga dan terus mengerjakan apa yang telah diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, ma takarraba ilayya abdi syai'in. Tidakkah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi maksudnya hadis si ini bahwa tidak cukup kalau hanya kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hanya untuk mendengarkan saja. Ya, tetapi harus kita laksanakan dengan baik. Hadirin yang sama berbahagia dan insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita menjaga diri kita dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh dari biji sawi. Jadi maksudnya kita senantiasa dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik walaupun separuh biji kurma. Dan bukankah pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kepada kita dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim mengenai seorang perempuan pesinah yang diampuni dosanya karena menolong seekor anjing yang kehausan. Begitu pula, sekali-sekali jangan meremehkan dosa dan maksiat lalu kita melakukannya dengan dalih ini hanya dosa kecil. Karena dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dapat membuka jalan menuju dosa besar, dan dosa besar adalah perantara dan jalan menuju kekafiran. Seorang yang melakukan dosa besar terus-menerus dikhawatirkan nanti mati dalam keadaan su'ul hatimah. Ya. Oleh sebab itu, walaupun sedikit yang kita lakukan secara istiqamah lebih baik dari
banyak dilakukan tapi tidak diistiqamahkan. Rasulullah SAW bersabda, ahabbu a'malu ilallah adwa wad'ahuma wa inna kulla. Sebaik-baik perbuatan menurut Allah adalah merutinkan meskipun sedikit. Hadits riwayat Al-Bukhari Muslim. Dan sebagai terakhir, jangan pernah kita merasa bosan dan puas dengan ilmu agama yang telah dipelajari. Tetapi setelah Ramadan ini kita lanjutkan majelis ilmu. Ya. Tadi pagi Pas Ustaz sudah menyampaikan bahwa memang di masjid ini ada senantiasa majelis ilmu setelah salat subuh dan dia mau lanjutkan. Saya kira ini yang dimaksud. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi jangan kita bosan dan puas dengan ilmu yang telah dipelajari. Setelah Ramadan kita lanjutkan majelis ilmu. Baginda Rasulullah SAW bersabda yang artinya seorang mukmin tidak semestinya merasa puas dengan kebaikan yang dia dengarkan hingga kehidupannya berujung ke dalam surga. Ini juga lagi-lagi dikatakan bahwa tidak semestinya merasa puas seorang mukmin hanya mendengarkan ceramah, mendengarkan petua atau nasihat, tapi dia tidak melaksanakannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini khutbah yang singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim wa usdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah kedua ini saya menyampaikan sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan yang pertama, bahwa apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, pasca Ramadan. Yang pertama tadi, Nabi menganjurkan untuk melakukan puasa 6 hari. Ya, dengan syarat tadi beberapa ulama mengatakan harus dibayar dulu qadanya baru dilaksanakan puasa Syawal. Yang kedua, Rasulullah SAW juga menganjurkan supaya salat malam yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan dilanjutkan setelah bulan Ramadan. Dan yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang positif, yang biasa kita lakukan di dalam bulan Ramadan, kita teruskan setelah bulan Ramadan. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karim mujibud da'wat fa ya qadir khajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana salamna anfusana wa la taghfir lana tarhamna kunna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim wazkuruhu wa shkurullahi wa aqimussalam.